Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, semoga kalian semua di rumah masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah, hari ini ustazah melanjutkan lagi pembelajaran tema pertama kita, yaitu organ gerak hewan dan manusia pada subtema kedua. Subtema kedua kita berjudul manusia dan lingkungannya. Insya Allah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah harapkan kalian menyiapkan buku temanya. Oke, sudah selesai disiapkan buku temanya. Kalian bisa membuka buku tema di halaman 29 sampai di halaman 31. Jadi materi kita di pembelajaran pertama itu ada di buku pena kalian di halaman 29 sampai 31. Jangan lupa juga siapkan alas tulisnya dan buku tulisnya. Siap anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Oke, kita mulai awali pembelajaran kita pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pembelajaran pertama ini terdapat dua muatan anak-anakku yang soleh dan solehah, yaitu muatan IPA, ilmu pengetahuan alam, dan muatan bahasa Indonesia. Kemudian, apa tujuan yang ingin Ustazah capai setelah kalian menyaksikan atau belajar melalui video pembelajaran hari ini? Ustazah harapkan kalian mengetahui beberapa aktivitas kita agar menjaga memanfaatkan organ-organ dalam pembelajaran kita ini, yaitu organ gerak pada manusia. Kemudian saya harapkan juga kalian mampu atau bisa membuat sebuah paragraf dengan penuh percaya diri. Melalui ide pokok dikembangkan menjadi paragraf dengan penuh percaya diri. Saya yakin kalian mampu kan? Oke, insya Allah. Di sini Ustazah perlihatkan ada sebuah gambar di mana di situ ada kegiatan lari pagi, di mana kalau kita berlari maka kita membutuhkan kerja organ gerak. Nah, bagian apa saja dari bagian tubuh kita yang bergerak ketika kita berlari? Maka yang pertama adalah kaki. Anggota tubuh manusia dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, beberapa aktivitas dari kita manusia dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan anggota tubuh seperti untuk selain berlari ada juga menulis, melempar bola, makan, berjalan, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Untuk menjaga agar anggota tubuh dan otot kita tetap kuat, kita harus selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta menjaga pola makan yang teratur. Dan yang tidak kalah penting adalah berolahraga. Setelah Ustazah jelaskan tadi, kalian boleh melihat di halaman 29. Di sana ada keterampilan kinerja praktek. Kalian boleh mengerjakan atau mengisi kolom-kolom tersebut. Tulislah aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Silakan dituliskan. Ada 4 aktivitas atau mau ditambah 1 lagi boleh, 5 boleh, silahkan di buku tulis kalian. Dan nanti hasilnya boleh difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Siap? Alhamdulillah. Setelah muatan IPA, maka kita lanjutkan dengan muatan bahasa Indonesia, di mana setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, maka kita dapat menggunakan tabel. Ini bisa kita lihat di wacana di buku pena kalian di halaman 30 dan 31 dengan judul wacana menjaga kesehatan diri dengan berlari. Di situ ada beberapa paragraf. Ada 3 paragraf dan tentunya dalam 3 paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Tentukan di sini dikatakan sebelum kita menemukan ide pokok dalam setiap paragraf
Nah, maka kita harus terlebih dahulu membaca dulu, mengidentifikasi. Setelah kita membaca dengan seksama, maka kita tentukan idenya. Gitu ya. Kita tentukan ide pokoknya. Gitu. Jadi karena ada terdiri dari beberapa paragraf, maka kita dapat menggunakan tabel untuk memudahkannya, insya Allah. Nah, setelah kalian mampu menuliskan ide-ide pokok pada setiap paragraf, nah, digunakan tabel lebih mudah, maka kalian akan dapat menentukan tema dari wacana tersebut. Akan dapat menentukan tema dari semua inti wacana tersebut. Oke, nah itu adalah yang kita pelajari hari ini. Insya Allah ada 2 hal yang penting, yaitu tentang aktivitas apa saja yang dapat menjaga kesehatan dari organ gerak kita atau alat gerak kita manusia, dan yang kedua, bagaimana kita dapat menentukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf yang berbeda serta menentukan tema dari sebuah teks atau wacana. Insya Allah ini yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah harapkan jika kalian belum paham, belum mengerti, maka kalian bisa mengirimkan chat kepada wali kelas kalian masing-masing. Dan sekali lagi, tetap semangat belajar di rumah, berdoa agar kita bisa berjumpa kembali di sekolah kita tercinta, dan tetap jaga kesehatan. Keluar rumah menggunakan masker. Oke, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita ucap membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok pada materi selanjutnya.